Iya, untuk terkait putusan MK sendiri kita bersyukur gitu ya, gimana MK bisa jadi salah satu garda pelindung demokrasi kita gitu, dimana memberikan kesempatan untuk banyak partai, baik itu partai besar maupun partai kecil untuk bisa ikut terlibat dalam eh, pencalonan kepala daerah gitu. Nggak cuma di Jakarta tapi juga di banyak daerah gitu. Jadi ini salah satu gambaran tentang demokrasi kita yang diselamatkan sama MK gitu. Ya, kalau berkaca pada putusan MK sendiri, Pak Anies jadi punya kesempatan untuk maju kembali, warga Jakarta jadi punya pilihan-pilihan pemimpin terbaik gitu ya, karena bisa mengakomodir partai-partai yang belum punya dukungan gitu. Di mana ada PDIP di situ, ada Partai Buruh, ada PKN dan lain-lainnya gitu. Jadi ini sebenarnya bagus untuk rakyat Jakarta karena rakyat Jakarta jadi punya pilihan-pilihan gubernur yang bagus gitu, bukan cuma pilihan sisa yang disediakan sama pemerintah gitu kira-kira. Dari Jakarta sendiri bang? Iya, kalau Pak Anies sendiri kan kalau dengan PDIP sudah komunikasi sejak lama gitu ya, udah sejak awal sudah berkomunikasi dengan baik, lancar sampai hari ini gitu, dan pasca putusan MK kemarin juga Partai Buruh langsung komunikasi dengan Pak Anies gitu untuk, dan kalau nggak salah juga akan deklarasi. Justru ini jadi kesempatan buat partai-partai juga gitu yang lain untuk bergabung. Partai Buruh udah berencana mendeklarasikan Pak Anies sebagai calon gubernur di DKI. Kabarnya sore ini jam 4:30 ya. Ada partai lain mah yang bergabung dalam? Sejauh ini belum ada yang firm, yang belum ada yang deklarasi gitu. Tapi kan masih ada banyak partai yang mungkin akan bisa deklarasi di mendukung ke depannya karena ruangnya dibuka oleh MK meskipun oleh Balik coba ditutup ruang-ruangnya. Gitu. Untuk jalur PDIP sendiri bang, ada nggak sih komunikasi intens terakhir kesepakatan dari pilkada Pak Anies dengan PDIP bang? Iya, komunikasi kan selalu terjalin ya gitu. Bahkan setelah putusan MK ini juga terjalin gitu komunikasinya jadi lebih intens gitu karena sudah terbuka peluangnya. Tinggal nanti akan diumumkan pada waktunya gitu oleh PDI, oleh Pak Anies dan oleh partai-partai yang juga mendukung Pak Anies di Pilgub 2024. Berarti walaupun saat ini secara nggak langsung PDIP dan Pak Anies udah menyatu di pasca putusan ini bang? Dari sebelumnya juga sudah berkomunikasi dengan baik. Cuma kan memang batas akhirnya kan tanggal 29 Agustus ya, gitu. Jadi masih panjang, masih ada sekitar semingguan lagi gitu. Jadi tinggal tunggu aja waktunya nanti kita umumkan ke publik kira-kira gitu. Iya, ini kan yang baru saja terjadi gitu ya, di mana rapat baliknya itu dibuat secara kilat gitu, lalu ada keputusan-keputusan yang secara aklamasi disepakati oleh semua fraksi, tapi bertentangan dengan putusan MK yang kemarin gitu. Ini jadi hal yang sangat penting di mana menurut undang-undang putusan MK itu mengikat. 7 nanti, begitulah. Kita tahu semua apa proses di Balik, di DPR RI ini yang disampaikan oleh pemerintah dengan sangat cepat merespon ya putusan MK itu berbanding terbalik ketika putusan MK tahun nomor 90 2013 lalu tentang 2023 ya, sorry. Itu kan berbeda tuh responnya. Begitulah pemerintah dengan putusan MK 60 2024 ini sangat cepat merespon bersama dengan DPR Balik. Dan kita tahu ya pembahasan hari ini itu diperuntukkan untuk siapa, kita semua sudah tahu lah, teman-teman media juga sudah tahu ya, di mana tadi diperjelas dan dipertegas syarat pendaftaran, syarat usia pada saat pelantikan. Seperti itu. Kan kita semua udah tahu itu. Bang, ini kemarin tadi ada rilis Bu Mega akan mengumumkan 169 calon besok. Berarti PDIP akan tetap mengajukan calon ke KPU untuk bernegara itu berkonstitusi. Maka kita taat dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Artinya akan tetap mendaftar untuk Pilgub Jakarta. Iya, kami akan mendaftarkan ya, bukan hanya kami, partai-partai calon-calon lain juga yang memenuhi syarat berdasarkan klaster yang sudah diputuskan oleh MK, silakan gunakan. Jangan mau ikut aturan yang dirubah-rubah untuk kepentingan
penguasa hari ini. Siapa bang? Apa? Siapa bang yang bakal dicalonin di Jakarta jadi? Insya Allah ada Anies. Ada animasi. Iya kan? Jadi nanti biar tanggal 27 ya, jika PDI Perjuangan mencalonkan Pak Anies Baswedan, kita kawal beramai-ramai ke KPU Jakarta. Kita gunakan putusan Mahkamah Konstitusi. Biarlah rakyat menjadi saksi untuk memperjuangkan demokrasi yang hendak dibunuh oleh kekuasaan hari ini. Bang, tadi isyarat istana juga mengisyaratkan bahwa istana bakal mengikuti keputusan DPR gitu terkait. Udahlah istana kan ini memang maunya istana ini. Artinya ini mengatakan bahwa ini sebetulnya proyek istana. Ya ini maunya istana. Dia mereaksi putusan MK nomor 60 2024. Kaget kan? Karena MK mengembalikan syarat usia pencalonan calon kepala daerah. Nah itulah. Bang, tapi besok ada paripurna bang, ini dibawanya besok langsung. Ntar kalau KPU-nya ikutnya Konstitusi itu hukum tertinggi. Silakan semua tanggal 27 dan 29 Agustus ini yang memenuhi syarat sesuai putusan Mahkamah Konstitusi datang beramai-ramai daftar ke ke KPU Jakarta berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi itu. Bang, tadi kan juga berdasarkan undang-undang pilkada yang baru ini, Kaisang akhirnya masih bisa maju. Menurut abang, sebenarnya Kaisang masih bisa maju apa enggak sih? Kita gunakan Mahkamah Konstitusi. Ya, sebenarnya Kaisang bisa. Rakyat itu adalah hukum tertinggi, itu adalah konstitusi. Oke, makasih Bang. Terima kasih. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.